yang habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Amin. Saya cuma mau bersyukur aja saudara bahwa kasih setia Tuhan selalu baru buat kita. Amin. Kesetiaan Tuhan gak buat kita. Walaupun seringkali mungkin kita lalai, kita jauh dari Tuhan, kita gak setia sama Tuhan, tapi Tuhan tetap setia sama kita. Amin. Amin. Mari pagi ini kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur buat setiap kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan atas hidup kita sampai saat ini. Amin. Ya, mari kita menyembah Tuhan. Praise
dari kasih Engkau Tuhan. Tidak ada Tuhan, Engkau terlalu amat sangat baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan Engkau Tuhan, buat kasih Engkau yang gak pernah berkesudahan buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Engkau, penjagaan Engkau Tuhan. Engkau tetap setia buat kami Tuhan. Seringkali kami gak setia, tapi Engkau tetap setia buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan Engkau menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan Engkau Tuhan menjagai setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Engkau yang baru setiap hari buat kami Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Engkau senantiasa berikan buat kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang baru Tuhan yang Engkau senantiasa berikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang besar Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hebat Tuhan, yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Janji Engkau ya dan amin Tuhan buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat setiap janji-janji Engkau Tuhan yang senantiasa menguatkan kami hari demi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat janji Engkau Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kami Tuhan. Tuhan, satu hal yang kami percaya Tuhan, apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami pada saat ini Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami pada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau punya janji yang besar Tuhan. Engkau sudah siapkan satu tempat yang indah Tuhan di surga nanti Tuhan. Engkau sudah janjikan satu keselamatan Tuhan buat kehidupan kami Tuhan. Kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir akan kehidupan kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan ada janji keselamatan yang sudah Engkau siapkan buat setiap dari kami Tuhan. Anak-anak yang mengenal Engkau, yang percaya sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan waktu kami yang terbaik Tuhan buat Engkau Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan, kami mau siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami mau katakan siap untuk mendengarkan firman Engkau Tuhan. Pakai Tuhan setiap Ibu ini akan baca firman Engkau Tuhan. Biar ada firman sungguh-sungguh Tuhan yang membangkitkan setiap kami Tuhan, yang membuat kami semakin teguh dan belajar Tuhan akan kebenaran firman Engkau Tuhan, yang membuat kami semakin mengenal Engkau, membuat kami semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukakan pikiran kami, telinga kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh fokus mendengar firman Engkau pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, waktu ada pujian dan penyembahan yang ditinggikan Tuhan, yang diagungkan Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa Engkau bekerja setiap dari kami, kepada setiap dari kami Tuhan, melawat setiap dari kami Tuhan, menjamah setiap dari kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar waktu kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan, ada kekuatan baru Tuhan, ada kuasa Tuhan di dalam pujian penyembahan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau katakan kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau agungkan Engkau, kami mau muliakan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Kita sama-sama percaya bahwa kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan itu baru setiap pagi, amin. Jadi Tuhan gak pernah kasih kita yang bekas, amin. Tuhan selalu kasih kita yang baru. Ya, jadi seperti Ibu Linda sering bilang, kesusahan sehari cukup untuk sehari, amin. Amin. Saat ini kita sama-sama kita mau bangkit, kita mau menyatakan bahwa kemenangan kita dari Tuhan, bahwa keselamatan kita dari Tuhan, pengharapan kita dari Tuhan, amin. Amin. Semua. Siap-siap buat Tuhan, saudara ya.
Biar Engkau Tuhan tetap menjadi prioritas kami Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan. Biar kami boleh sama-sama mengerti Tuhan betapa pentingnya kami bergantung kepada Engkau, berharap kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, apapun kondisi kami, apapun keadaan kami, apa yang kami hadapi di depan, kami sama-sama tahu, kami sama-sama percaya Tuhan, bahwa Engkau yang pegang kendali akan segala sesuatunya, dan Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Tidak ada rencana-Mu yang jahat Tuhan, tidak ada rencana-Mu yang jelek Tuhan, tapi setiap rencana-Mu adalah rencana yang baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, itu semua untuk kebaikan kami Tuhan. Kami mau bergantung, semakin bergantung kepada Engkau. Kami mau semakin melekat Tuhan kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, pada saat kami di luar Engkau, pada saat kami di luar anugerah-Mu Tuhan, saat kami di luar tudung kasih-Mu Tuhan, keadaan gak akan lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Engkau Tuhan. Engkau yang gak pernah menyerah Tuhan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami di sini mau sama-sama menyatukan hati kita ya Tuhan, mau sama-sama berdiri, mau sama-sama angkat tangan kita ya Tuhan, dan mau menyembah Engkau ya Tuhan, dan mau serahkan semuanya kepada Engkau, semua masalah-masalah, semua yang kita hadapi ya Tuhan, kita mau serahkan semuanya kepada Engkau. Before creation, eternity within your hands. You spoke a life into motion, my soul now to stand. You stood before my failure, carried the cross for my shame. Sin weighed upon your shoulder, my soul now to stand. So what can I say?
Sekalipun ku goyah,
kesetiaan Engkau dalam kehidupan kami yang gak pernah absen Tuhan. Yang menyadari Tuhan bahwa tanpa Engkau Tuhan kami gak bisa berbuat apapun Tuhan. Kami perlu Engkau lebih lagi ya Bapa. Kami perlu Engkau lagi Tuhan. Dalam setiap hari dalam kehidupan kami, setiap detik, setiap menit dalam kehidupan kami. We need your guidance. Kami perlu bimbingan-Mu. Kami perlu jalan-jalan-Mu dalam jalan kami Tuhan. Dan kami hanya mau berjalan dalam jalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk penyembahan pada pagi hari ini. Mengingatkan kembali kami Tuhan. Untuk ada di jalan-jalan-Mu Bapa. Panggilan-Mu dalam kehidupan kami gak bisa diambil. Karena Kau sudah memberikannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali di dalam Celebrasi Bogor. Apa kabar saudara di belakang? Semangat saudara. Haleluya. Hari ini saya percaya bahwa Tuhan ingin berbicara sesuatu melalui saya, kepada saya, dari saya, tapi juga intinya Tuhan juga berbicara kepada saya juga. Amin. Firman Tuhan hari ini bicara mengenai siapa gereja. Ya, kalau kita berpikir, oh saya mau pergi ke gereja di hari Minggu, saya mau beribadah di hari Minggu, saya mau datang ke Indah Murni hari Minggu, saya mau kasih lihat atau saya mau kasih tahu sama Tuhan bahwa saya melakukan kehendak Tuhan dengan saya berangkat ke gereja dan saya beribadah. Atau saya mau ketemu orang-orang yang akan menguatkan saya, akan membangkitkan saya. Saya percaya bahwa waktu saya datang ke gereja saya akan diberkati. Ada yang salah dengan pernyataan itu? Gak ada yang salah. Tetapi yang salah pada waktu kita gak tahu siapa itu gereja. Amin. Hari ini adalah siapa itu gereja. Siapa itu gereja? Ya. Kalau kecepatan bilang stop gitu ya, berhenti. Definisi gereja. Gereja itu adalah bahasa kerennya saudara. Komunitas apostolik Allah atau God's Apostolic Community. Kalau kita berbicara maksudnya apa ini ya? Saya kasih gambar. Definisi, kita belajar sedikit. Definisi dari komunitas apostolik Allah. Sekelompok orang yang dipanggil keluar, dipisahkan oleh Allah, itu kok begini ya? Melalui pertobatan dan iman dalam Yesus Kristus ya. Ini adalah gereja, saya dan saudara. Jadi kita itu dipanggil keluar. Bukannya dipanggil masuk ke dalam, dipanggil keluar, saudara, dipanggil keluar, dipisahkan oleh Allah. Kita sebelumnya ada di dalam dunia ini dengan kita percaya bahwa mungkin kita terhilang, kita dibelenggu, terikat, tidak bisa merdeka, tidak di bawah kawanan. Tapi waktu kita masuk di dalam gereja atau kita adalah gereja, kita dipisahkan Allah, untuk melalui pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus. Jadi sebenarnya gereja itu adalah orang-orang yang dipisahkan karena kita mau bertobat dan mempunyai iman dalam Yesus Kristus. Jadi di luar itu kalau kita nggak mau bertobat, kita nggak punya iman dalam Yesus Kristus, iman kita dalam yang lain, itu kita bukan gereja, ya. Jadi gereja itu ada satu kesamaan, yaitu beliefnya sama, ya, yaitu percayanya sama, yaitu kita percaya bahwa Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Kita percaya itu adalah gereja, ya. Tapi nggak cukup sampai di situ. Gereja adalah
diutus menjadi agen perubahan untuk membawa transformasi komunitas kita, kota, bangsa, dan dunia. Yaitu tujuannya juga sama. Tujuannya sama, percayanya sama, itu gereja. Kalau kita bilang itu, oh saya gereja, tapi kita nggak percaya Yesus itu akan menyelamatkan hidup kita. Yesus itu adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Berarti kita bukan gereja. Amin. Atau saya gereja, tapi kita nggak mau menjadi agen perubahan Allah. Yang penting kita datang hari Minggu ke gereja setiap minggu, cukup, selesai. Yang penting saya ngumpul, ketemu, fellowship, ngobrol-ngobrol, itu gereja. Nah, itu yang salah. Karena pada waktu kita dipisahkan oleh Allah, ya, di saat yang sama kita juga diutus untuk menjadi agen perubahan. Artinya untuk membawa perubahan, memberi dampak. Coba bilang kiri kanan, memberi dampak. Karena ada kata dampaknya kayak gimana ya Bu ya? Kayaknya saya juga nggak bisa beri dampak apa-apa. Saya masih belajar Alkitab lebih banyak. Saya mesti berdoa lebih banyak. Saya mesti bisa ngomongnya. Memberi dampak sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Amin. Bukan apa yang gak bisa kita lakukan. Amin saudara. Memberi dampak. Saya mau kasih contoh. Sebenarnya ada satu cerita saudara di satu kisah mengenai Paulus dan Silas. Kalau kita buka di ini dua pasal aja ya, Kisah Rasul 16 dan 17. Saya baca dua pasal ini. Ya. Siapa pasal Paulus dan Silas, kita tahu Paulus sebelumnya ikut mana, dan kemudian pada waktu dia dipisahkan oleh Allah, dia menyadari bahwa kehidupannya harus memberi dampak, saudara. Dan di dalam dua pasal ini, saudara pernah mungkin dengar cerita ya, bagaimana pada waktu Paulus dan Silas sharing kebenaran bahwa Mesias itu adalah Yesus. Pada waktu itu banyak orang yang percaya, orang Yunani, dan mulai percaya pada Yesus. Tapi kemudian ada beberapa orang yang gak suka. Mereka memanggil penguasa-penguasa pasar pada waktu itu, bikin keributan. Akhirnya si Paulus sama si Silas ini kita tahu akhirnya dipenjara. Dan kemudian ini Kisah Rasul 16 ya, 16 dan 17. Dan pada waktu di penjara, mereka justru memberitakan Mesias itu atau Yesus itu di penjara juga. Jadi nggak pengaruh mereka ada di mana. Ya, saudara, mau di penjara, di luar penjara, di pasar, dimanapun mereka berada, mereka adalah gereja. Ya, lalu pada waktu itu di penjara, mereka karena takut kabur kali ya, saudara, kaki dan tangannya dipasung. Ya, kalau saudara pernah dengar ya. Tapi malah yang mereka lakukan, mereka menyembah Tuhan. Powerful. Mereka nggak bilang, Tuhan, kenapa saya harus terpenjara? Padahal saya melakukan itu untuk Engkau, Tuhan. Enggak. Mereka menyembah Tuhan, bukan menyembah, memuji Tuhan. Dan kita tahu pada waktu itu penjara terbuka, pasungnya lepas, saudara. Dan apa yang terjadi? Ini saya lagi baca ini sampai membayangkan, saudara. Oh, terbuka, terlepas. Mereka kabur nggak? Enggak, mereka tetap ada di dalam situ. Tapi pada waktu semuanya terbuka, kepala penjara takut. Takut mereka sudah kabur dan dia pasti akan dibunuh si kepala penjara ini. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak pergi dari situ. Mereka tetap ada di dalamnya. Dan waktu kepala penjara masuk ke dalam, ngobrol-ngobrol, gerejalah terjadi. Si Paulus dan Silas sebagai gereja, dia menyatakan kebenaran. Dan akhirnya kita tahu kepala penjara ini bertobat, diselamatkan dan dibaptis. Kabur nggak mereka? Enggak, mereka masuk lagi dalam penjara, saudara. Tapi kejadian itu dilaporkan oleh kepala tahanan itu dan membuat orang-orang di sekitar mereka jadi takut. Siapa itu mereka? Siapa itu?
dengan ditudingkan bahwa saya melakukan hal yang tidak benar. Tapi saya juga mau keluar, harus dikatakan bahwa apa yang saya lakukan juga benar. Jadi akhirnya dengan terhormat mereka dikeluarkan dari penjara. Setelah itu mereka pergi ke kota yang berbeda. Sampai di kota yang berbeda, kalau saya mau kasih ayat 1. Dan mereka melakukan hal yang sama, menjadi gereja, saudara, menjadi gereja. Ini mereka dipukul-pukul. Jadi Kisah Rasul, sampai di kota yang berbeda untuk mereka melakukan hal yang sama. Di ayat 6, tetapi mereka waktu mereka mau mencari-cari pada waktu itu mereka mau ditangkap, saudara, sama penguasa beda kota mau ditangkap, yang terjadi adalah mereka cari-cari nggak dapat si Paulus sama Silas. Terus mereka ke rumahnya si Yason, bukan Jason, Yason, mirip ya. Mereka pergi ke rumahnya Yason, ya. Di sana mereka nggak dapat si Paulus dan Silas. Tetapi saudara, ke hadapan pembesar-pembesaran kota itu, orang-orang itu berkata gini, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga ke kemari. Siapa itu? Paulus dan Silas. Saudara, di dalam bahasa, di dalam King James, kata mengacaukan dunia, ya, sebenarnya terjemahannya bukan mengacaukan, saudara, upside down. Jadi menjungkir balikan dunia, menjungkir balikan dunia, ya. Kehidupan Paulus dan Silas pada waktu itu menjungkir balikan dunia. Mungkin pada waktu itu kita berpikir, iya, mereka kan waktu zaman dulu kan mereka memang orang, mereka kan rabi, Bu, mereka kan rasul, mereka kan orang hebat, mereka kan kuat, mereka nggak sama dengan kita. Kita berpikir, tapi sebenarnya sama aja. Bedanya pada waktu itu mereka nggak punya gereja seperti kita yang setiap minggu kita bisa beribadah. Bedanya mereka tidak dimanjakan oleh fasilitas yang ada untuk beribadah atau dinamobokan. Bedanya mereka nggak disiapkan satu gedung gereja yang nyaman, ada puji-pujian, ada tim musik, ada pembicara yang inspiratif. Enggak. Mereka nggak hanya berpikir bahwa saya harus ke gereja setiap minggu 1 sampai 2 jam. Tapi mereka berpikir bahwa mereka itu adalah gereja. Ya. Kehidupan, sikap, dan karakter yang mereka share kepada dunia itu menjungkir balikan dunia. Itu yang menjungkir balikan dunia. Bukan gedung gereja yang mewah, bukan gereja bentuk gereja atau kita datang ke gereja setiap minggu yang menjungkir balikan dunia. Tapi kehidupan kita pada waktu ada di luar sana itu yang menjungkir balikan dunia, ya. Kehidupan, sikap, dan karakter kita. Kalau kehidupan, sikap, dan karakter kita sama-sama dunia, who we are, siapa kita? Are you church? Apa kamu gereja? No, we're not. Kita nggak gereja. Kalau kita nggak menjadi contoh dan teladan Tuhan. Kita tidak pergi ke gereja, kita adalah gereja. Itu tidak dapat menjungkir balikan dunia, tetapi kita bisa menjungkir balikan dunia. Amin, saudara. Kita bisa menjungkir balikan dunia melalui kehidupan kita. Itu yang dilakukan oleh Paulus dan Silas pada waktu itu. Mereka nggak punya semua fasilitas yang ada. Mereka cuma punya kaki dan kaki untuk berjalan dari suatu kota ke kota, cuma menyatakan bahwa Mesias itu tuh Yesus, ya. Cuma itu. Mereka mau kasih tahu orang kalau kamu mau mati. Kadang-kadang kita berpikir bahwa yang kita harus sharingkan adalah kenyamanan di dalam dunia ini. Atau kita cari, kamu percaya deh, kamu ikut Tuhan, kamu akan diberkati, hidup kamu jadi luar biasa, kamu akan menjadi wah, pokoknya hebat deh pada waktu ikut Tuhan. But that's not church. The church is kalau kita percaya ada common yang sama, ada kesamaan dalam percaya, belief yang sama, dan satu panggilan yang sama. That's church. Amen. Matius 16 ayat 18. Sini yang Tuhan Yesus katakan,
Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan Allah mau tidak akan menguasainya. Amin. The power, kuasa yang Tuhan berikan bukan di atas gedung ini, ada gempa bumi ambruk. Tetapi atas gereja, artinya atas saudara dan saya. Ada power yang luar biasa. Kadang-kadang fokus kita bukan kepada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, tapi fokus kita kepada besok makan apa ya? Listriknya bayarnya pakai apa ya? Tuhan bisa bayarin nggak ya? Saya mesti gimana ya Tuhan? Hidup mesti gimana ya? Bukan saya mau mengatakan bahwa semuanya Tuhan akan tackle, bukan. Tapi kita percaya, fokus yang kita boleh lihat bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu seperti lagu tadi. Amin. Segala perkara itu seperti mentari pagi. Tuhan itu yang mengatur dan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Malam tutup mata gak ada uang, pagi ada uang. I don't know. Amin. Kalau kita mengandalkan manusia, kalau kita mengandalkan kehebatan kita dalam mengelola semuanya, Tuhan bilang apa? Terkutuklah kita. Makanya kenapa kita nggak bisa diberkati? Karena kita terkutuk. Kenapa kita terkutuk? Karena kita mengandalkan manusia. Kenapa kita mengandalkan manusia? Karena kita nggak baca firman Tuhan. Amin. Kita nggak tahu bahwa kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Firman itu yang akan menguatkan kita. Kenapa kita tetap marah? Kenapa kita tetap kecewa? Kenapa kita tetap emosi? Karena kita balik lagi. Kita nggak baca firman. Firman itu yang menguatkan kita. Firman itu yang mengubah hidup kita. Jadi pada waktu orang, kenapa ya Bu? Saya tetap marah-marah. Baca firman nggak? Berdoa nggak? Minta Tuhan berbicara nggak melalui firman-Nya? Bukan melalui saya yang ngomong atau orang lain yang ngomong, tapi firman yang berbicara di dalam saya. Amin. Amin, saudara. Kita jadi gereja, itu yang Tuhan mau. God bless you. Ini yang terakhir yang saya mau. Ini terakhir. Ada yang satunya lagi. Oke. Ada satu. Bagaimana kita menjadi saksi Tuhan? Kita berbuat. Bagaimana kita menjadi gereja? Pada waktu kita berbuat baik dan saling berbagi kepada orang lain. Kesulitan kepada orang yang kesulitan, bahkan berdoa bagi gereja, bagi orang lain, saudara. Gereja mula-mula penuh dengan orang-orang yang tidak berbeda dengan kita. Mereka adalah orang-orang biasa yang diubah oleh Tuhan. Roh yang sama memberdayakan mereka untuk bisa menyembuhkan, berkhotbah, menderita dengan sukacita. Roh yang sama hidup dalam kita. Amin. Ya. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Kita fokus dengan masalah kita yang ada saat ini, persoalan yang ada saat ini. Itu yang membuat setiap kita bangun pagi, karena kita nggak tahu kita itu gereja, kita hanya fokus kepada apa yang membuat kita selalu setiap hari patah semangat. Saya belajar, saudara, bahwa kadang-kadang banyak orang Kristen, orang ada di dalam gereja, tapi kehidupannya tidak seperti orang Kristen. Tapi kehidupannya tidak menggambarkan bahwa dia itu adalah gereja. Saya suruh dangdut ini kayaknya lagunya. Tes 1, 2. Jadi saat ini mari kita fokus kepada panggilan kita sebagai gereja, saudara. Panggilan kita sebagai gereja. Amin, saudara. Saya kemarin ikut di dalam pertemuan ini, kesaksian sedikit, boleh dilebihin dikit ya.
Saya ikut ketemu dengan pertemuan dengan Ibu Lilis ya, dengan dengan Ivana, dan pada waktu itu mungkin secara manusia kita mustahil untuk bisa dengan dengan Pak Anton yang menabrak Jenny, saudara. Jadi pada waktu itu kita jadi gereja, ya. Bu Lilis jadi gereja, Pak Robi jadi gereja, saya dari gereja jadi gereja. Saya tantang pertobatan. Pak Anton, kalau Pak Anton mati masuk neraka, ngapain saya ada di tempat ini? Yang saya percaya, Pak Anton harus masuk surga. Sama-sama kita ketemu surga melalui Yesus. Jadi gereja dimanapun kita berada, bukan gereja, saudara. Justru orang lihat, ini orang Kristen kok begini sih? Yang malu bukan kita, yang malu Tuhan. Karena dimanapun kita berada, kita adalah gereja harusnya, saudara. Amin. Kita masuk rumah, kita keluar rumah. Kayak si Paulus ada di penjara, dia tetap jadi gereja. Kita di jalan, disalib, kita jadi gereja, saudara. Ya, bukan kita pukul mobil orang, kalau bilang, mata lo di mana? Dan semua kebun binatang keluar, saudara. The power of emosi, saudara. Waktu kita sadari itu, kita bilang, lah, saya kok gak jadi gereja ya? Bukan karena, wah saya malu kalau didengar ini, atau saya malu nih, saya gak jadi contoh dan teladan. Bukan, karena kita gak jadi gereja. Amin. Dimanapun kita berada, jadilah gereja. Amin, saudara. Gereja bukan datang ke tempat ini, tapi gereja adalah saudara dan saya. Amin. Saudara adalah gereja, saudara adalah terang dunia, saudara adalah garam dunia, dan saudara adalah gereja. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Bapa Ibu surga, panggilan Engkau, tujuan Engkau Tuhan, bukan kami datang ke gereja setiap minggu dan mendengar firman Tuhan, menyanyi lagu beberapa lagu, bersekutu. Tetapi waktu Engkau berbicara mengenai jemaat, gereja, orang-orang percaya, Kau melihat bahwa ini adalah orang-orang yang akan memikir balikan dunia, orang-orang yang akan membawa kebebasan dan kemerdekaan, orang-orang yang akan berdiri teguh dalam semua masalah yang ada, orang-orang yang tetap percaya dengan iman bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, orang-orang yang di dalam perkataannya selalu positif untuk melihat bahwa Tuhan lebih dari mampu untuk memegang semua hal, turut bekerja dalam segala hal dalam kehidupan. Orang-orang yang bangun pagi tetap percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil, mujizat Tuhan tetap nyata. Ampuni kami mencoba mengambil langkah-langkah untuk menolong Kau Tuhan. Dengan kekuatan kami, dengan kehebatan kami, dengan kepintaran kami mungkin. Tapi kami harus mengatakan Tuhan hari ini, Tuhan kalau Engkau panggil kami menjadi gereja, biar gereja itu ada dalam hidup kami. Punya kepercayaan yang sama dan punya tujuan yang sama. Bangkitkan Roh-Mu dalam kami, kuatkan dan teguhkan kami. Tetap ingatkan kami bahwa kami adalah gereja. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, apa yang ada dalam hati kami Tuhan, perbaharui setiap pagi dengan firman-Mu. Basuh kami Tuhan dengan kekuatan yang daripada Engkau. Kami gak bisa hidup, kami gak bisa hidup tanpa Engkau. Kami gak bisa kuat tanpa Engkau, kami gak bisa hebat tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan untuk menjadi gereja. Hari ini Tuhan, berkati setiap gereja-gereja di tempat ini Tuhan, supaya
itu, waktu kami keluar, kami jadi gereja Tuhan. Itulah gereja kami Tuhan, waktu kami ada di luar ya Allah. Bangkitkan roh-Mu dalam kami. Kalau ada saudara-saudara kami yang mulai patah semangat saat ini Tuhan, bangkitkan roh-Mu Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Tuhan akan memberkati orang percaya. Do you believe? Apakah kamu percaya? Apakah kamu percaya bahwa pengharapan yang ada di dalam Tuhan itu yang akan membuat engkau, memampukan engkau untuk melakukan perkara yang ajaib? Apakah kamu percaya bahwa mujizat itu akan nyata dalam kehidupanmu, bukan dalam kehidupan orang lain saja? Apakah kamu percaya God be with you, Tuhan bersama dengan engkau? Hari ini Tuhan bangkitkan setiap gereja di tempat ini untuk keluar dan menjadi gereja. Haleluya, dalam nama Yesus. Selamat pagi, Jemaat City Blessing Bogor. Pagi hari ini diberkati luar biasa. Puji Tuhan. Sebelum kita mau membagikan, memberi yang terbaik bagi Tuhan, saya ada ayat satu. Demikian ayat tersebut di Galatia 6, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kita percaya pada hari ini kita mau menabur dengan sukacita, dengan iman kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Ada jemaat yang belum mendapatkan amplop, silakan angkat tangan. Belum ada. Mari kita satukan hati kita mau memberikan yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih anugerah yang berikan di dalam kehidupan kami hari-hari ini, Tuhan. Tuhan, Engkau telah menjagai kami sepanjang hidup kami, sepanjang minggu ini, Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami memberikan yang terbaik. Kami memberikan sebagian hasil daripada jerih payah kami, Tuhan. Tuhan, kami memberi dengan sukacita, dengan iman kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami berikan Tuhan membawa dampak bagi gereja ini Tuhan. Apa yang gereja ini lakukan Tuhan, lebih lagi Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Tuhan, Kau pakai setiap daripada kami Tuhan, memberi dengan sukacita, dengan iman kami Tuhan. Tidak ada paksaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah, sebelum kami memberi Tuhan, Engkau telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami siap untuk memberi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua mengatakan amin.
jemaat yang mau memberi di belakang tersebut sudah disiapkan amplop. Jadi jemaat untuk memberi nanti pada saat pulang. Mari kita lihat CBC Bogor untuk program 1 juta. Bagi yang ingin memberi persembahan khusus untuk program 1 juta dapat menulis di amplop untuk program 1 juta. Bagi saudara yang ingin memberi barang bantuan bisa menghubungi Intan atau Ibu Ani. Happy birthday untuk Bapak Edi Victoria Aurora Tuhan Yesus memberkati. Youth Night Legacy akan diadakan hari Sabtu via online. Info lebih lanjut bisa menghubungi Youth Leader WhatsApp group. ya. Terima kasih untuk jemaat Bogor City Presi. Pagi ini Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Bukti. Mari kita tutup dalam doa sebelum itu. Saya ingatkan kembali untuk kita menjaga kebersihan. Pulang ke rumah, keluarga saudara-saudara, om, tante, atau papa mama yang rentan terhadap virus. Mari kita menjaga mereka dengan kita mandi, ganti baju, cuci baju dan sebagainya. Amin, saudara. Kecuali kalau sampai rumah nggak ada orang, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai rumah ada orang-orang yang kita menjaga diri kita menjaga orang-orang yang kita kasih. Amin, saudara. Ya, sebelumnya juga saya ingatkan nanti kalau pulang di situ ada kotak. Tadi kita nggak ada persembahan juga, tapi persembahannya dimasukkan di dalam kotak. Amin. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Bapak yang surga, kami nggak akan lupa bahwa ketika kami keluar dari ruang yang ini Tuhan, setelah kami mendapatkan doa berkat Tuhan, kami tahu bahwa ibadah yang sejati itu baru dimulai lagi Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah gereja Tuhan. Kami akan pergi keluar dan menjadi gereja. Hari ini Tuhan firman-Mu mengingatkan saya, mengingatkan setiap dari kita. Untuk kita percaya Tuhan bahwa kita punya kuasa. Pintu alam maut tidak dapat menguasainya. Kita punya kuasa untuk menunjukkan kebaikan dunia. Komunitas kita, orang-orang di sekitar kita. Kalau ada orang-orang yang kita kenal, ada orang-orang yang kita ketahui, Tuhan punya rencana buat kehidupan mereka. Mungkin kita nggak bisa menolong persoalan mereka. Mungkin kita tidak bisa menjadi jawaban atas persoalan mereka. Tetapi Tuhan yang menjadi jawaban. Bukan kita menarik orang itu datang kepada kita, tapi kita menarik untuk orang itu datang kepada Tuhan. Hari ini Tuhan bangkitkan roh kami, iman kami, percaya kami Tuhan, untuk kami menjadi seperti yang Engkau mau ya Bapa. Saudara-saudara yang kekasih, sebelum pulang, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara yang akan keluar dari tempat ini, yang akan menjadi terang dan akan menjadi garam. Kau akan keluar dan akan menjadi gereja. Jadilah gereja dimanapun engkau berada, di jalanan, di rumah, di tempat pekerjaanmu, dimanapun engkau Tuhan tempatkan. Jadilah gereja. Karena untuk itulah engkau dipanggil. Karena Tuhan akan menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus semua jemaat Tuhan mengatakan, Amin.